Berarti ada seseorang atau ada beberapa orang atau ada banyak orang yang telah berjuang untuk kita hingga kita bisa hadir dan duduk dengan tenang di kelas ini pada hari ini. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada sosok yang menjadi pahlawan bagi diri. Dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari teks hikayat, yang mana di dalam cerita-ceritanya nanti akan kita temui orang-orang yang berjasa baik di dalam cerita tersebut dan juga untuk diri kita sendiri. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya. Ada yang absen, alfa atau sakit? Ada. Siapa? Fadil? Fadil mana? Tanpa keterangan? Ya. Semoga Fadil besok bisa hadir bersama kita untuk mengikuti pembelajaran ini. Hikayat. Ada yang masih ingat apa yang kamu ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih ingat dengan apa yang disampaikan kemarin? Masih? Oke, kalau masih ingat kita lihat ya apa yang kamu ingat pada pembelajaran kita kemarin dan akan ibu tampilkan di Mentimeter. Apa kira-kira? Oke, boleh. Yang pertama bisa rekaan, tapi belum ada yang menyetik di Mentimeter lagi ya. Apa lagi? Menggunakan bahasa Melayu. Ada yang menyetik menggunakan bahasa Melayu ya, atau istilahnya bahasa Arkais. Apa lagi yang masih diingat tentang hikayat ini? Sebelum masuk ke dalam materi tersebut, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik kepada Ananda terlebih dahulu. Nah, di tempat Ananda tinggal atau tempat tinggal kamu, apakah terdapat kisah atau cerita yang diceritakan secara turun-menurun? Ada. Kemudian kalau berdasarkan kisah-kisah atau cerita-cerita tersebut ada persamaannya dengan cerita-cerita teman kamu? Ada. Ada persamaannya dengan teman-teman kamu ya. Misalnya seperti apa? Misalnya sama-sama tentang perjuangan. Beda ya. Kalau misalnya perjuangan sekarang memang nyata, tapi kalau di hikayat dia berupa perjuangan yang tidak masuk akal. Tetap ya ada persamaan antara teks hikayat dengan cerita yang diceritakan oleh teman kamu atau curhatan teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari gagasan dan pesan yang terkandung di dalam teks hikayat. Sebuah cerita rakyat yang ada di Sumatera Barat, yaitu Sabai dan Alun. Nah, kamu dengarkan baik-baik, nanti aku akan bertanya beberapa hal terkait cerita yang akan diputarkan nanti.
pemicu yang kita temui sekarang ya? Banyak naik lagi pemicu. Kita balas dendam. Oke, balas dendam. Apabila ada sesuatu pasti banyak orang melakukan hal balas dendam. Karena kan baginya jangan dibalas. Pasti kita temui kan sekarang? Nah, itu dia merefleksi cerita sampai dan halu dengan. Kemudian apa lagi? Oke, emosi itu selalu membawa kita ke keburukan ya. Yang disusulkan lebih lanjut ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ada? Sudah? Kalau sudah, sekarang hal pertama yang harus kamu siapkan adalah benar-benar memahami isi dari cerita rakyat Sabay dan Alwi tersebut. Benar-benar sudah paham? Sudah ditanyakan ke masing-masing kelompok ya. Kelompok sebagai cara kunci utama kita bisa merefleksi cerita rakyat Sabay dan Alwi itu dengan kehidupan kita adalah paham dengan cerita tersebut. Oke, kalau sudah selesai kita akan mempresentasikannya lagi ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Audrey Arfandi, Saya Muhammad Fadli Ramadan. Saya Najwa Suri. Saya Radha Putri. Saya Gina Yudha. dan kami akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami. Yang pertama, jelaskan tema teks hikayat tersebut. Teks hikayat tersebut bertemakan kepahlawanan. Cerita ini menceritakan aksi kepahlawanan Sabay dan Alwi dalam membalaskan kematian ayahnya kepada ibunya. 1. Berani membela kebenaran seperti Sabay dan Alwi dan ayahnya. 2. Tidak boleh bersifat sombong seperti Rajo dan Panjang yang berbuat seenaknya hanya karena memiliki harta yang banyak. Nah, seharusnya perempuan Minang bersikap. Ia bisa sangat lembut, lebih ganas dari sikap Bunda ketika dua kali beristri. Saya akan menambahkan bahwa di nomor 6 bahwa kewajiban dalam menghadapi atau dalam kejahatan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dan juga bahwa sekarang orang banyak tidak menggunakan akal dan pikirannya dalam mempertimbangkan permasalahan dan terjadi pertengkaran dan tawuran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Cerita rakyat dari daerah Minangkabau ini atau daerah Sumatera Barat ini. Baik, berarti dari apa yang kamu sampaikan, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di dalam teks tersebut? Kayak penolakan lamaran itu permasalahan yang sebenarnya ya. Penolakan sebuah lamaran. Apakah masih terjadi pada kehidupan sekarang? Iya. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Siapa lagi yang muncul setelah terjadi penolakan lamaran tersebut? Pembalasan dendam. Ada balas dendam di sana? Ada. Ya, balas dendam. Kemudian apa lagi permasalahannya? Oke, terjadinya adanya pemicu pertengkaran antara beberapa keluarga. Oke, ada lagi pesan yang bisa kita ambil? Apa lagi? Kita tidak boleh takut untuk membela kebenaran. Oke, kita tidak boleh takut untuk membela kebenaran. Apa lagi yang berkaitan dengan laki-laki? Dan bahwa laki tidak boleh mengecut. Apa? Kan aku gambar dengan jelas kan? Gimana kunci harusnya laki-laki seperti apa? Laki-laki harusnya bersikap berani, kemudian tegas, kemudian bertanggung jawab. Itu ya, berdasarkan simpulan yang telah kamu sampaikan kepada ibu sampaikan atau ibu kerucutkan lagi bahwa permasalahan itu akan tetap ada, akan tetap datang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, cara kita lah yang perlu siasati, atau cara kita lah yang perlu kita perbaiki dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebaiknya Sabay tidak mengambil tindakan pembunuhan terkait permasalahan yang dihadapinya. Segala hal, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita masih bisa dan pasti bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik. Itu kesimpulan dari permasalahan yang ditampilkan di dalam cerita rakyat Sabay dan Alwi. Ada paham dengan pembelajaran pada hari ini? Ya. Kalau paham, berarti kita lanjutkan dengan kuis ya, atau takut pada hari ini. Akan ibu bagikan linknya. Ibu mohon silakan perhatikan soalnya
membahagiakan karena proses ini sangat bermanfaat untuk diri kita pada hari ini dan bukan